Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farizul Anwar, NIM 2020690324, Teknik Industri B. Di sini saya akan mengerjakan UAS kimia. 1. Jelaskan prinsip dasar dari ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar. Serbuk simplicia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda polaritasnya, atau Airborne 1996. Produksi ekstraksi merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat diinginkan larut. Taufik 1994. Sokletasi merupakan proses ekstraksi yang menggunakan penyaringan berulang dan pemanasan. Penggunaan metode sokletasi adalah dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi sampel. Pelarut yang sudah membasahi sampel kemudian turun menuju labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi sampel, sehingga penggunaan pelarut dapat dihemat karena terjadi sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga jurnal berikut. A. Proses ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Metode penelitian: minyak kenanga diperoleh dari destilasi uap dan air bunga kenanga. Ekstraksi dilakukan sebanyak 2 kali. Bunga kenanga sebanyak 4000 gram dan aquades 3 liter. Kemudian dimasukkan ke dalam dandang. Dandang dihubungkan dengan penampung destilat melalui sebuah pipa pendingin. Dandang yang berisi bunga kenanga dan air dengan kompor gas kemudian dipanaskan. Destilasi dilakukan selama 6 jam. Selama proses pemanasan, uap air menuju ke dalam tumpukan bunga dan teruapkan bersama uap air. Setelah pengembunan, minyak kenanga akan membentuk lapisan dan selanjutnya dipisahkan dengan corong pisah. Minyak yang diperoleh ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan kadar airnya. Minyak yang sudah bebas air kemudian dianalisis dengan kromatografi gas, spektroskopi massa, dan spektrofometer inframerah. Lotion dibuat dengan mencampurkan 2 fase, yaitu minyak yang terdiri dari asam stearat, adepsilen, dan parafin cair, dengan fase air yang terdiri dari triethanolamin dan aquades. Kemudian fase dimanaskan sambil diaduk pada suhu 70-75 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit untuk fase minyak dan kurang lebih 5 menit untuk fase air, hingga masing-masing sediaan mencapai kondisi yang homogen. Setelah masing-masing sediaan tercampur, fase air dimasukkan ke dalam fase minyak dan diaduk sampai campuran tersebut homogen, kemudian didinginkan sampai mencapai suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu, metil paraben dan minyak kenanga dicampurkan ke dalam sediaan campuran, lalu dilakukan pengadukan hingga homogen. Lotion yang terbentuk kemudian dianalisis derajat kesamaannya, organoleptik, total mikroba, daya repelen, dan homogenitasnya. B. Hasil ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Penggunaan bunga kenanga yang masih segar dimasukkan minyak atsiri yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Penyulingan minyak atsiri dengan menggunakan bahan kering biasanya akan menghasilkan minyak atsiri dengan jumlah yang lebih sedikit. Perajangan pada bahan sebelum disuling bertujuan untuk mempercepat waktu penyulingan, karena penyulingan minyak atsiri dengan bahan tanpa perajangan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan perajangan, minyak atsiri juga akan lebih mudah untuk keluar bersama dengan uap air. Di bawah ini beberapa hasil ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Kita lihat gambarnya. 3. Kromatogram Kg SM minyak atsiri kenanga. Kromatogram GC MS minyak atsiri kenanga memunculkan puncak 15 puncak, dengan puncak yang paling dominan adalah puncak nomor 5
dengan kelimpahan 39,07% dan waktu retensi 22,077 menit. Analisis lebih lanjut dengan menggunakan spektroskopi massa menunjukkan kesamaan dengan puncak nomor 5 dengan senyawa transkaryopylen dengan indeks kemiripan sebesar 97%. Adapun struktur molekul dari senyawa transkaryopylen dapat diasumsikan bahwa senyawa transkaryopylen mengalami fragmentasi. Transkaryopylen merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan sesquiterpen. Jumlah atom karbon yang dimiliki sebanyak 15 atom karbon dan inilah yang membuat senyawa ini termasuk pada golongan sesquiterpen. Sesquiterpen merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren. Senyawa ini memiliki efek yang menegangkan. 4. Hasil pemeriksaan. Hasil pengurangan pH rata-rata pada masing-masing formula sebesar 6,50 pada formula 1, 2, 3, dan 4, sedangkan pada formula 5 sebesar 6,25. Hasil ini diketahui nilai pH masih berada pada kisaran pH kulit 4,5 sampai 6,5. Pengukuran derajat kesamaan pada sediaan lotion repellent ini bertujuan untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. 5. Hasil pemeriksaan organoleptic lotion. Uji organoleptik meliputi pemeriksaan bau, warna, dan bentuk pada lotion pada rentang waktu 4 minggu, di mana selama pada waktu pertama sampai minggu keempat dengan warna, bau, dan bentuk yang stabil seperti pada tabel di bawah ini. 6. Hasil pengamatan total mikroba. Sediaan lotion minyak kenanga sudah memiliki sifat homogenitas yang baik. Uji total mikroba dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan pengawet pada sediaan lotion. Hasil penelitian Raudatini 2013 menyebutkan bahwa penggunaan minyak atsirit dan pengawet dalam sediaan farmasi dapat digunakan sebagai antimikroba pada konsentrasi optimum. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan, total mikroba terendah terdapat pada formula kelima, yaitu formula dengan konsentrasi minyak kenanga 2,5% dan penambahan metil paraben. Bahwa penggunaan minyak kenanga sebagai zat aktif dan metil paraben sebagai pengawet pada sediaan lotion dapat mempengaruhi jumlah pertumbuhan mikroba. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa minyak kenanga yang diaplikasikan dalam lotion dapat digunakan sebagai repellent atau penolak serangga, dan semakin tinggi konsentrasi minyak kenanga yang ditambahkan dalam sediaan lotion maka daya proteksi repellentnya semakin naik pula. 3. Jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak sirih dari kulit jeruk pada jurnal berikut. Jurnal penemuan proses ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. 1. Bahan dan alat. Bahan: kulit jeruk, etanol, Na2SO4, anhidrat, minyak kelapa sawit, NaOH, Aquades. Alat: 1 set peralatan ekstraksi, vakum evaparator, gunting, blender, corong, piala gelas, pengaduk, dan cetakan sabun. 2. Metode penelitian. 1. Kulit jeruk sejumlah 300 gram yang sudah berisi dipotong-potong kecil, kemudian dihancurkan dengan blender. 2. Ditambahkan etanol teknis dengan variasi sebanyak 300, 350, 400, 450, dan 500 ml ke dalam piala gelas. Proses ekstraksi dilakukan dengan pengadukan konstan 500 rpm dengan waktu 3 jam. 4. Hasil ekstraksi disaring dan dilewatkan pada Na2SO4 anhidrat, kemudian filternya diambil. 5. Dipanaskan filtrat dengan vakum evaparator pada suhu 600 derajat Celcius sampai etanol menguap semua. Kemudian minyak atsiri yang sudah diperoleh ditimbang. 6. Minyak atsiri yang didapatkan ditambahkan pada saat pembuatan sabun. 7. Minyak hasil atsiri yang diperoleh dilakukan
Identifikasi menggunakan alat GCMS, sedangkan terhadap sabun yang dihasilkan dilakukan uji hedetonik. B. Hasil ekstraksi minyak ciri dan kulit jeruk sebagai berikut. 1. Identifikasi minyak ciri. Identifikasi minyak ciri yang dihasilkan dilakukan menggunakan GCMS, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen dalam minyak ciri yang didapat. Sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 mili sebanyak 1 mili. Hasil analisa yang didapat, terdapat senyawa limonen dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak ciri dari kulit jeruk dengan waktu retensi 7,01 menit dan dengan persen area sebesar 96,79%. 2. Pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak. Semakin banyak pelarut yang digunakan, akan semakin banyak minyak ciri yang diperoleh. Hal ini karena dengan jumlah molekul pelarut yang semakin besar akan mengakibatkan jumlah molekul minyak yang terlarut juga semakin besar. Bobot minyak ciri yang paling banyak ditujukan pada jumlah pelarut sebesar 500 ml, yakni 2,3432 gram, dan paling sedikit yakni pada jumlah pelarut sebesar 300 ml dengan bobot 1,4145 gram. Kenaikan bobot minyak ciri pada jumlah pelarut 350 ml sebesar 1,5643 gram. Pada 400 mili sebesar 9.824 gram. Pada 450 ml sebesar 2,2290 gram. 3. Uji hedetonik tekstur dan aroma sabun. Penambahan minyak ciri tidak memberi perubahan yang berarti pada tekstur sabun. Hasil rata-rata yang diperoleh dari skala hedonik terhadap tekstur adalah 3, yakni netral. Sedangkan dari hasil uji coba aroma sabun menunjukkan dari tiap sabun mengalami peningkatan yang signifikan, dan skala hedonik ditambahkan sering dengan penambahan minyak ciri. Hasil rata-rata dari skala hedonik terhadap aroma yang dihasilkan 4,2 sampai 4,5, yakni menyatakan suka. Jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana terhadap lingkungan. Pentingnya pengolahan limbah. Pengolahan limbah sangat penting dilakukan sebelum dibuang ke lingkungan, karena limbah adalah hasil dari suatu produksi industri yang tidak mempunyai nilai ekonomi, yang mengandung bahan pencemaran yang bersifat racun dan bahaya atau B3. Sebagai limbah, kehadirannya sangat mengkhawatirkan karena bahan bahaya yang beracun banyak menggunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai penolong. Sifat kimia dan fisik dari limbah seperti mudah terbakar, toksis, korosif, dan lainnya sebagainya, maka sebelum dibuang maka harus diolah agar kandungan yang terdapat pada limbah tersebut dapat diturunkan atau dinetralkan kandungannya dengan berbagai proses pengolahan limbah sampai layak sesuai standar SNI untuk dibuang ke lingkungan. Limbah industri dibedakan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, yang dimana dalam pengolahannya berbeda-beda. Limbah cair biasanya dinetralkan terlebih dahulu dengan proses penambahan air atau bahan kimia tertentu sesuai SOP. Sedangkan untuk limbah padat biasanya dengan cara ditimbun atau dibakar dengan cara khusus agar tidak mencemari udara di lingkungan. Serta limbah gas dengan cara proses penetralan atau proses penyaringan dengan proses absorpsi dan penyerapan ion zat cair, di mana limbah gas yang akan dibuang di udara dilewatkan ke dalam semburan air, yang dimana air semburan tersebut akan mengikat kandungan gas-gas logam dan ion-ion beracun agar tidak mencemari udara di lingkungan sekitar. Pengolahan limbah terhadap lingkungan. Dengan pengolahan limbah akan bersifat memberikan efek yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga.
Dengan begitu, lingkungan tidak akan tercemari dengan limbah-limbah beracun yang berasal dari industri yang bisa merusak lingkungan. Jika limbah tidak ditangani dengan benar, dapat merusak dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem, alam, dan manusia karena efek dari kandungan limbah tersebut. Maka dari itu, pengaruh pengolahan limbah sangat besar terhadap kelestarian alam, lingkungan, ekosistem, dan manusia di bumi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.